Puji Tuhan. Firman Tuhan sore hari ini berjudul menjadi kepala atau pemimpin dan bukan menjadi ekor. Ulangan 28 ayat 13 menulis demikian, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Kembali kita bersinggungan atau diingatkan kembali tentang setia. Nah, pada dasarnya manusia itu ditentukan dari semula untuk menjadi penguasa atau penakluk atau pemimpin atau kepala. Jadi kalau kita baca di Kejadian 1 ayat yang ke-28, berkata demikian, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi dari semula atau pada saat manusia diciptakan oleh Allah, sudah ditentukan sebagai penakluk, sudah ditentukan sebagai penguasa. Dan itu artinya kalau penakluk dan penguasa, ya dia pasti pemimpin, dia pasti kepala dari seluruh bumi ini. Apa yang akhirnya terjadi adalah oleh karena dosa, maka rusaklah tujuan semula dari Allah untuk kita dijadikan sebagai penguasa, sebagai kepala, sebagai pemimpin, sebagai penakluk. Kejadian 3 ayat yang ke-10 menulis demikian. Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Ada dua hal yang dilakukan oleh manusia, Adam dan Hawa dalam hal ini. Dia menjadi takut dan dia bersembunyi. Jadi ketakutan menyebabkan mereka bersembunyi. Dan ketakutan atau biasanya kalau bersembunyi kan kalau bukan karena takut, salah satunya juga karena malu. Malu karena sudah melakukan kesalahan di hadapan Allah. Padahal jelas di depan sebelum mereka makan buah, Tuhan Allah udah sampaikan bahwa semua buah boleh dimakan kecuali buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tapi manusia memakan, laki-laki dan perempuan itu makan, Adam dan Hawa makan. Oleh sebab itu mereka takut dan malu kepada Tuhan. Takut dan malu itu bukan sifat dari kepala, bukan sifat dari pemimpin. Yang namanya pemimpin kalau diperhadapkan satu tantangan, ya dia maju, dihadapi tantangan itu. Dia tangani dengan segala apa yang ada. Nah, oleh sebab itulah Yesus diutus untuk mendamaikan Allah dengan manusia, supaya tujuan Allah yang semula untuk menjadikan manusia itu penguasa, penakluk, pemimpin, kepala, itu dipulihkan. Kita baca dalam Roma 8 ayat yang ketiga. Roma 8 ayat yang ketiga menulis demikian. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Jadi Allah mengutus Yesus anaknya untuk mendamaikan Allah dengan manusia dari dosa, sehingga gambar Allah pada saat awal mula manusia diciptakan, yaitu untuk menjadi penguasa, penakluk, pemimpin, kepala atas seluruh makhluk
ciptaan manusia dan bahkan atas seluruh bumi itu dikembalikan. Nah, jadi agar kita tidak hidup lagi dalam daging. Seperti yang sudah pernah disampaikan juga di sekam padi di waktu yang lalu, Matius 6 ayat ke-22. Jadi pengembalian gambar Allah dalam kehidupan manusia itu dimulai sehari-hari. Setiap hari kita diperhadapkan dengan sesuatu untuk kita berkuasa. Paling tidak kalau kita belum berkuasa atas seluruh bumi, tapi setiap hari kita harus menguasai diri. Setiap hari kita harus menguasai tubuh kita. Matius 6 ayat yang ke-22 menulis demikian. Matius 6 ayat 22. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jadi tubuh kita ini tidak bisa melihat ke depan. Jadi dia hanya bisa melihat dunia yang kita bisa masuk informasi-informasi lewat mata dan lewat telinga. Dan disebutkan di Matius 6 ayat 22, mata itu adalah pelita tubuh. Kalau mata kita terang, maka teranglah seluruh tubuh. Jadi pada saat kita melihat sesuatu, itu akan masuk ke dalam hati kita. Kalau hati kita menggerakkan, hati kita akan memerintahkan otak kita untuk menyebarkan informasi itu supaya tangan kita bergerak, kaki kita bergerak. Bagus ya di sana ya, saya mau pergi ke Monas. Itu kan timbul dari dalam hati. Lalu kemudian hati naik, di semua informasi itu dikumpulkan di otak, dan otak yang memerintahkan semua untuk ayo kita ke Monas. Kurang lebih seperti itu kalau contohnya kita menuju ke satu tempat gitu ya. Jadi dari hati timbul segala keinginan. Dari mata kita melihat segala sesuatu, lalu kemudian masuk ke dalam hati kita, dan dari hati kita timbul keinginan. Dan itulah yang digerakkan. Jadi iman itu ada di dalam hati kita. Lalu dari iman diperintahkanlah kepada seluruh tubuh. Itu makanya firman Tuhan kalau di sekam 2 minggu yang lalu, bahwa apa yang kita ingini itu yang terjadi. Jadi misalnya atau firman Tuhan pada saat itu, hati yang gembira adalah obat. Bagaimana itu bekerjanya? Dari iman, dari hati kita. Hati kita menyampaikan informasi itu ke otak lewat saraf-saraf, lalu kemudian otak memerintahkan, ayo sel-sel bergerak. Maka timbullah sel-sel itu bersatu untuk membuat pertahanan diri, membuat imunitas, membangkitkan imunitas. Nah, itulah makanya dari hati kita harus timbul sesuatu yang benar, harus timbul sesuatu yang baik. Dari mana kita bisa timbul iman itu? Dari pembacaan, dari pendengaran kita akan firman Tuhan, dari pembacaan kita akan firman Tuhan, dari tayangan-tayangan yang baik sehingga hati kita menjadi baik, dari apa yang kita lihat sehari-hari yang baik, maka akan masuk ke dalam hati kita menjadi sesuatu yang baik. Nah, mata adalah pelita tubuh. Jadi untuk menjadi kepala sesuai dengan Kejadian 1 ayat 28, kita harus kembali menjadi makhluk ilahi yang dipimpin oleh Roh Allah. Bagaimana caranya? Ya dari kehidupan kita sehari-hari. Kita harus paling tidak, kalau kita mau menguasai dunia, ya kita harus menguasai diri kita dulu sendiri. Itu makanya di dalam
Galatia 5, salah satu buah roh adalah penguasaan diri. Kalau kita mau menjadi alatnya Tuhan, kita harus menguasai diri kita dulu sendiri. Kalau kita nggak bisa menguasai diri kita, gimana kita mau menguasai orang? Gimana kita mau menguasai segala makhluk? Gimana kita mau menguasai dunia? Gimana kita mau menguasai bumi? Itu juga yang akhirnya diterjemahkan dalam segala macam bentuk pengetahuan. Ya, karena saya dulu berhubungan erat dengan marketing, nah Pak Sekian juga pasti berhubungan dengan marketing. Ya begitu kan prosesnya. Kita harus percaya diri dulu, baru kita bisa membuat orang percaya kepada produk yang kita tawarkan. Dalam hal ini, kita harus menguasai diri kita sendiri dulu akan firman Tuhan, baru kita bisa memenangkan orang untuk Tuhan. Jadi melalui mata, melalui telinga, kita memakai hidup kita untuk mengembalikan gambar Allah dalam kehidupan kita, untuk menjadi penguasa, untuk menjadi pemimpin, untuk menjadi kepala, untuk menjadi penakluk. Caranya adalah kuasai dirimu, maka Tuhan akan bekerja selanjutnya. Percaya pasti, karena percaya harus yang pertama kali lebih dulu kita lakukan dalam kehidupan kita. Kita harus percaya dulu kepada Tuhan kita Yesus Kristus, lalu kemudian kita dibaptis. Nah, panjang lagi nanti kalau udah plus dibaptis dan yang lain-lain. Yang penting percaya dulu. Terima firman Tuhan, renungkan itu, praktekkan itu dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu menguasai diri dalam segala keberadaan kita. Maka Tuhan akan bekerja dan Tuhan akan memimpin kita untuk menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Firman Tuhan selanjutnya, Ulangan 28, kita akan terus maju. Kita akan terus naik dan tidak turun. Jadi apa yang menjadi target hidup kita? Bahwa kita ditentukan dari semula untuk menjadi pemenang. Kita ditentukan dari semula untuk menjadi pemimpin. Yang merusak gambaran itu hanya dosa. Tuhan Yesus yang masuk, yang turun dikirim oleh Allah Bapa untuk turun ke dunia ini untuk mengembalikan gambar Allah, untuk memperdamaikan kita dengan Allah, agar gambar Allah kembali utuh dalam kehidupan kita, yaitu lewat cara kita menguasai diri, lalu kemudian kita melakukan perintah Allah. Maka apa yang menjadi tema kita dalam 1 tahun ini bersama Yesus, kita lakukan perkara-perkara yang gagah perkasa, itu akan menjadi kenyataan. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus baik, pun sudah mengingatkan kita akan firman Tuhan pada sore hari ini, dan juga untuk jemaat di Sekampadi. Dan biarlah firman ini boleh kita renungkan terus di dalam kehidupan kita, agar menjadi berkat, dan kita boleh menjadi anak-anaknya, terutama kita akan menjadi pelayan-pelayan yang orang-orang bilang boleh dibilang militan, boleh dibilang penuh dengan semangat, menggebu-gebu, berapi-api. Ya itulah, dengan cara kuasai diri, maka kita akan menjadi kepala dan bukan ekor. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.